lagi dari Calcio Mercato-nya Liga Italia kali ini Juventus sudah menancapkan satu mata elangnya kepada salah satu striker dari klub Genoa yaitu Retegui yang notabene juga pemain tim nasional Italia. Hmm. Nah, ini kita mau akan bahas bagaimana kelanjutannya seorang Retegui ini apakah menjadi kompatriotnya nanti Dusan Vlahovic atau bisa menggeser Arkadiusz Milik ataupun tetap menjadi nomor tiga seperti Moise Kean musim lalu. Oke, ini kali ini gue nggak sendiri, yaitu kali ini ada dua orang teman gue, yaitu yang satu adalah eh apa ya ini? Ending. Ini salah satu admin dari Info Serie A ya, salah satu info. Azuri. Info Azuri, sorry, Info Azuri, yang mana sudah malang melintang di dunia media, yaitu medianya Info Azuri di Twitter ya, Iya, iya. Twitter dan IG. di Twitter dan IG, yaitu ada Mas Genta, yaitu juragan dari Bintaro. Silakan Mas Genta, perkenalannya gimana? Iya, selamat malam, salam kenal. Dan sampai bertemu lagi. Biasanya gue host, tapi kali ini karena berhubung ada Bio yang lebih legend Wah, hostnya, wah, enggak lah. ya saya menjadi narsum Genta Yo, dari Bintaro. iya, karena dia langsung karena lu lagi fokus sama Itali kan. Iya, iya ada gue. Nah, di belakang lu ada legend-legend Itali no. Ah, Salah satu apa ya ini salah satu membership kita juga menemani pada siaran news kali ini yaitu ada Mas Bustan yang sudah lama menjadi membership di Suara Juventini yaitu terhitung sudah 3 bulan kalau nggak salah Mas Bustan sudah bergabung sama kita sebagai membership. Yaitu Mas Bustan perkenalan mohon bagaimana soal jadi membership di Juventus apakah masih betah di sini ataupun mau lanjut cabut dari Suara Juventini? Ya, halo-halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bustan, member dari Suara Juventini. Saya dari Jakarta Timur. Wah, Jakarta Timur. Jakarta Timur dua nih, satu Bintaro. Berarti kita menang nih Mas Bustan lawan Bintaro. So, kita omongannya lebih masuk lalu kan ketimbang pakai ke lawan Bintaro Bintaro. mulu yuk. Iya, Bintaro tempat kerja gue lah. Kalau Bintaro, kalau tinggal di Jakarta Timur. Oke, kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Mas Bustan yang saat ini menjadi membernya Suara Juventus ini. Buat teman-teman yang ingin gabung dan juga ingin seperti Mas Bustan bisa langsung klik tuh. Ada menu join ataupun menu membership di bawah sini. Nanti bisa langsung ke situ. Nanti akan dihubungi sama tim dari Suara Juventus ini untuk masuk grup dan juga untuk siaran bersama kita di sini. Oke, kita masuk Sama ke adminnya Birin Deli ya. Birin Daily. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama yaitu ada striker incaran terbaru dari Juventus nih buat mengganti seorang legenda Moise Kean yang sudah berlayar ke La Viola Fiorentina. Dia di sana semoga aja menjadi striker yang gacor bersama Paladino. Nah, ada Retegui yang menjadi incaran Juventus musim lalu sudah mencetak 9 gol di semua kompetisi. Dan ini pemain juga masih muda hitungannya dan juga sudah malang melintang di Liga Amerika Selatan sana yaitu tepatnya dari Tigre, Liga Argentina. Dia buat ukuran klub dari klub sekelas Genoa ya. Genoa ya di Serie A semana sih ya bukan merendahkan Genoa tapi memang realitanya Genoa ini hanya berkuat di peringkat papan tengah gitu, papan tengah sampai papan bawah. Dan ada Retegui ini kayak menjadi seorang pemain yang menjadi sorotan karena permainannya yang sangat ciamik di musim lalu. Terbukti 9 gol tidak gelontorkan dari 27 pertandingan kalau nggak salah. Ini menjadikan Juventus sebagai satu incaran untuk mengganti dari Moise Kean. Nah, nggak usah lama-lama kita langsung bagaimana tanggapannya dari Bung Genta yang sudah berapi-api ini mau bahas Retegui karena tidak salah satu pemain timnas dari Italia. Ya, terima kasih Bung Bio. Jadi Iya. ya memang RTG ini nih kalau kita tarik sejarahnya dulu memang ini sebenarnya dia nih kelahiran Argentina gitu kan, kelahiran Argentina tapi ya memang dalam sejarahnya ini kan di Italia ada namanya Orundi gitu kan. Mau kayak kamu Walaupun dia ya? kelahir ya kayak Camoranesi, kayak Jorginho gitu. Jadi Hmm, memang mereka kelahirannya bukan karena kelahiran Argentina tapi mereka punya darah keturunan Italia. Italia gitu. Ya dengan sangat mudahnya lah waktu itu yang ibarat menawarkan duluan jadi warga negara Italia itu justru Roberto Mancini, pelatih Italia yang sebelum Oh. Spalletti gitu. Nah, dia udah pernah debut di timnas bareng Roberto Mancini. Nah, dari itu masih main di Liga Argentina, memang itu lagi gacor-gacoran terus sampai akhirnya musim lalu dibawa oleh Genoa. Ini kalau memang lihat ke Genoanya, memang dia di tengah musim ada sempat cedera yang gue tahu dan kalau buat klub seperti Genoa yang mungkin memang kalau untuk ke Retegi pelayanannya kepada seorang bomber tidak sebagus klub besar sih menurut gue 9 gol itu sedang lah ya gitu. Ya. Kalau dia bisa 12 gol itu buat ukuran papan bawah sih keren gitu. Tapi kalau 9 gol sedang tapi memang dia di timnas Italia termasuk
yang sering golin gitu. Jadi Ya, setiap dia jadi starting 11 selalu golin, kecuali kemarin tuh lawan Kroasia dia jadi starting 11 tapi nggak golin. Tapi selama dia bermain untuk timnas Italia, ketika dia starting 11 pasti ngegolin. Nah, jadi memang kalau konteksnya sedikit ke persaingan lini depan, menurut gue mungkin memang di awal dia bukan pilihan utama, tapi sekalinya dia dapat kesempatan dia bisa bermain bagus, sedangkan mungkin striker inti kita, mungkin Dusan atau siapa bermain buruk, itu sangat bisa digeser dengan mudahnya. Karena feeling gue dia punya karir di timnas juga bisa panjang gitu, jadi dia punya kepercayaan diri yang lebih sebenarnya dibanding Dusan kalau dan si Retegui ini kan memang seorang striker yang agak berbeda sama si Vlahovic. Vlahovic kan memang goal betul. bomber gitu. Nah, kalau Retegui ini memang agak versatil, dia bisa menjadi nomor 9, dia bisa menjadi second striker yang sering jemput bola ke bawah. Terbukti kelihatan dari pemain Genoa kan yang musim kemarin nggak terlalu mentok sama pemain striker nomor 9 gitu. Nggak terlalu Ya. bermain dengan gol pocher, tapi dia bisa mencetak 9 gol. Nah, ini oke banget dan juga sampai dipanggil timnas. Dan kayaknya memang bisa banget. Terlebih juga musim depan kan sama Thiago Motta yang musim lalu bersama Zigze, Zigze nggak terlalu jadi pemain gol pocher gitu, malah bisa agak versatil, dia bisa menjadi kayak barrier di depan gitu. Nah ini Vlahovic kan nggak seperti itu, tapi Retegui bisa menjadi seperti itu. Ibaratkan kayak Karim Benzema di Real Madrid gitu loh, yang paling Bisa jarang main bareng bermain. malah ya. Iya, bisa main bareng malah kalau Hmm. misalkan di pemainnya dengan dua striker. Menurut lo gimana nih, Bung Genta? Apakah memang cocok bermainkan dua striker? Apakah memang lebih cocok sendiri aja Retegui yang bermain? Karena Vlahovic dari 2 musim ke belakang ya mainnya masih sosok aja menurut gua, bukan jadi striker bomber gitu. Ya, karena kita belum pernah melihat gaya Mota. Jadi kalau gue lihat waktu itu tuh sedikit gue lihat Mota di Spezia sama di Bolonya itu gaya mainnya beda jauh gitu. Nah kita nggak tahu nih apa yang dia bawa ke Juve gitu kan. Tapi kalau harapannya sih memang Vlahovic punya kualitas, Retegui punya kualitas ya sebenarnya. Kalau Mota punya pikiran buat mainin bareng ya gue sih setuju-setuju aja sih gitu. Tapi kalau memang ternyata taktiknya tidak bisa, gue rasa Retegui bisa ya tadi gue bilang tadi bisa sangat disiapkan untuk jadi bayang-bayang Vlahovic walaupun memang gaya bermainnya nggak sama persis tapi ini ancaman lebih serius buat Vlahovic dibanding dengan Milik atau Musikin. Ya, ini kan ada beberapa striker di Juventus nih kalau misalkan Retegui masuk. Ada Retegui dan juga Arkadiusz Milik misalnya tanya, tapi mungkin masih lanjut, dan juga ada Dusan Vlahovic. Dari ketiga Ya, pemain ini mungkin feeling gue sih yang akan dimainkan itu tetap Dusan Vlahovic. Bagaimanapun Vlahovic juga pemain termahal, termasuk termahal di Juventus, dan juga ya, musim lalu juga signifikan gol-golnya termasuk masuk eh, gol terbanyak di banyak. liga. Dan juga pemain kemarin, sistem permainan kemarin pun terlalu pragmatis, terlalu defensif, tapi tetap Vlahovic masih masuk dalam jajaran top skor di Liga Serie A. Menurut Mas Busan ini apakah musim depan masih lanjut Dusan Vlahovic walaupun ada Retegui, atau tetap Retegui malah bisa masuk dalam skemanya Thiago Motta ataupun Vlahovic yang agak susah nih, karena pun kita lihat di Euro si Vlahovic tetap kalah sama Mitrovic, yang Mitrovic pemainnya agak versatil, bisa ngelebar, bisa ke bawah, tapi Dusan menjadi pilihan kedua di Euro kali ini. Ya, kalau ngomongin Dusan ya, Dusan Vlahovic itu sebetulnya dia kita juga benar kayak kata Mas Genta tadi ya, kita juga nggak tahu itu kemungkinan itu Mota bakalan pakai formasi seperti apa gitu, skema seperti apa. Karena kan sebetulnya Dusan ini striker yang berbeda juga dari Hmm. Zirkzee gitu. Hmm. Zirkzee gitu tipikalnya yang Betul. berbeda di mana kalau Zirkzee itu dia kayak apa ya, kayak Dybala dengan Liar ya. badan gede Ya, sebetulnya. Benar. Dybala dengan badan gede. Gayanya hampir mirip dengan Dybala, cuman badannya aja yang bonsor gitu kan. Ya. Nah, kalau Vlahovic sendiri ini tipikalnya emang sangat ini ya, sangat goal poacher ya. Loro Pocher ya. Eh, 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 Sangat poacher gitu. Dia prima punca lah istilahnya. Yes. Tipikalnya gitu. Cuman nggak tahu ya musim depan. Kita perlu melihat lagi seperti apa nanti Mota ininya. eh Formasi dan taktiknya untuk musim depan seperti apa gitu. Mungkin nanti Mota bakalan melihat juga pas latihan atau pas pramusim seperti apa, siapa yang akan jadi striker ini. Tapi kalau menurut saya sih agak berat juga ya kalau misalnya mau diduetkan karena masih ada Yildiz juga ya sebagai Ya, second striker striker murni dan ya, malah jadi second kemungkinan striker. benar second striker murni. Jadi kalaupun main dengan dua striker kemungkinan sih antara Dusan atau Retegui dengan Yildiz, eh, itu sih kalau misalnya Vlahovic sendiri nanti lah mungkin dilihat musim depan seperti apa.
Oke. performanya gitu. Ini kan Retegui juga baru pindah semusim dari klub lamanya gitu loh. Di Genoa baru semusim dan mungkin harganya agak mahal. Dirumorkan harganya kisaran 20 sampai 30 juta euro. Ini kan akankah masuk karena memang dia hanya sebagai striker cadangan di masa depannya nanti bukan untuk jadi striker utama Juventus, tapi nilainya agak mahal ya untuk nilai pemain tersebut 25 sampai 30 juta euro yang dilansir sama La Gazzetta gitu. Ini apakah worth it Mas untuk seorang striker yang memang hanya bermain di klub Genoa tapi sudah label timnas gitu? Kalau saya sih dengan harga segitu cukup tinggi ya, 20 sampai 30 juta gitu. Meskipun dia juga bukan pemain yang usianya udah tua juga gitu kan, udah matang. Tapi dengan harga segitu sih menurut saya cukup mahal dengan status sebagai mungkin akan jadi pelapis ya. Bisa Iya. jadi pelapis gitu kalau misalnya Dusannya nggak perform gitu kan. Sementara mungkin, yang rumor-rumor kemarin kan masih ada Morata gitu kan, yang Iya. opsi lebih murah meskipun udah tua, tapi kalau misalnya jadi pelapis, dia juga tipikalnya kan versatil juga ya, dia bisa Mhm. sayap kiri, bisa di tengah gitu. Eee, jadi mungkin perlu dilihat lagi ya, ini untuk harganya apakah memang, ke depannya tuh Genoa akan, memasang harga segitu karena kan, ada opsi lain sebetulnya Gudmundsson juga. Iya. Ada nama Gudmundsson juga dengan harga 30 juta, sekitar 30 juta gitu yang Sama-sama dia Genoa ya Mas ya? versatil juga gitu, sama-sama Hmm. Genoa gitu kan. Itu sih. Menurut Bro Genta gimana? 25 sampai 30 juta euro nih apakah aman buat seorang Retegui yang hanya sebagai Hmm. pelapis nanti? Ataupun memang worth it karena dia masih terbilang muda, pemain double timnas dan juga punya pengalaman di Amerika Selatan yang bermain secara fisik. Buat gua 20 juta aman. Dan misalnya kalau Genoa maunya lebih 30 ya mungkin Hmm. 20 juta plus pemain. Kita Hmm. bisa kasih mereka pemain gitu. Tapi kalau 20 sih gue masih nggak apa-apa ya karena kayak Juve mau ngambil Thuram itu 20 gitu kalau Iya, menurut gue masih mendingan buat belanja Retegi sih iya, dibanding Thuram iya. itu ya. Karena Tapi memang memang ya. kebutuhan midfielder di Juventus karena kedatangan Douglas Luiz juga terutama nanti ada mungkin ada Cole Miners yang sudah oke ya Kevin Turam mungkin Betul. sudah terlalu lot gitu di sisi midfielder Juventus dan mungkin lebih Ya. bagus di untuk striker ya. Iya benar. Karena kan eh, ya Morata kan juga kadang-kadang sembuh, kadang enggak gitu kan. Juga Mm-mm. milik apalagi lebih kaki kaca Iya. kan. Jadi Mm-mm. kayaknya emang striker kita perlu banyak dan kita kan turnamennya nanti Iya atau kompetisinya betul. banyak Lima. gitu. 5 bener. Jadi kayaknya kalau misalnya paling mentok 20 lah nggak apa-apa. Terus kayak kita selipin pemain muda deh gitu kalau gue sih lebih ke situ. Jangan kalau 30 juga nggak setuju sih kalau 30. Mm-mm. Tapi kalau 20 gue masih nggak apa-apa. Tapi ya kalau mau Bono gue apa Genoanya pengen nambah ya tambahin pemain lah satu biji. Gue sih pengennya 20 tuh plus Arthur kalau nggak 20 plus Nah itu maksud MBS. gue. Nah, Deal. gitu. Yang pemain Arthur muda lah. kepake, iya. Arthur ya masih oke lah kan kemarin di Fiorentina juga lumayan kepake tuh banyak Ya. Final pertandingan. Conference League lagi kan. Final juga Conference League dia main juga pengalamannya di Barcelona bisa juga pakai tapi ya sebagai fans ya cuma berharap bahwa ada pemain yang bagus masuk aja ke Juventus dan musim kemarin pemain yang Hmm. asal hitungannya asal beli tapi Hmm. dipakai sama Allegri yang kayak gitu mainnya juga ya udah kayak Iya. sia-sia aja pemain di Juventusnya yang kepake dia lagi nggak ada alternatif lagi kalau Juventus deadlock yang main tetap sama secara tipe permainan dan cuma hanya menghasilkan permainan yang lain gitu loh nggak ada pemain-pemain yang bagus dan mungkin ini Retegui bisa menjadi alternatif Juventus di musim depan dan juga Hmm. ada berita yang lain itu ini ya ini kayaknya sih beritanya jauh panggang dari api ya ada apa namanya berita yang agak lucu kata gue sih ada swap mau ada rencana swap dari Bayern Munchen dengan Juventus yang ingin menukar seorang Federico Chiesa sama Joshua Kimmich. Ini sama-sama apa ya andalan tapi memang sedang ada apa namanya kerumitan gitu loh di antara kontrak Hmm. kedua pemain tersebut. Chiesa sama-sama nggak mau perpanjang kalau nggak naik gaji ya sama Kimmich juga begitu karena dia merasa gue udah lama nih dibayar tapi nggak pernah dihargain terlihat dari musim kemarin permainannya agak menurun dan juga jarang bermain di posisi aslinya gitu loh dan juga dari sisi gajinya juga pun nggak masuk untuk Juventus karena dari sisi gajinya si Joshua Kimmich sudah terbilang tinggi tapi untuk Chiesa memang dari sisi manajemen dan juga pelatih dari Bayern Munchen sendiri pun ingin sudah lama menarik perhatian
kepada Chiesa. Menurut Mas Busan nih gimana nih pertukaran ini apakah worth it untuk Juventus dan juga Bayern Munchen? Tapi ini kan kedua pemainnya berbeda dari posisi. Yang satu posisi versatil di belakang, yang satu versatil di depan gitu. Ini ada suatu apa ya kayak perbedaan posisi yang mana nanti agak menyulitkan untuk untuk pelatih menerapkan strategi di lapangan. Mas Butan gimana tanggapan swap deal ini? Ya, sebetulnya Chiesa sendiri kan rumor keluarnya itu udah lama ya. Mm-mm. Dari kemarin-kemarin sudah banyak rumor kalau dia tidak akan memperpanjang kontrak di Juve dan akan dijual di Mercato kali ini gitu dengan Mm-mm. harga mungkin 30 sampai 40 juta kali ya. Iya. 40 sampai 50, sorry, 40 sampai 50 juta. Dan nggak tahu ya ini kabarnya tiba-tiba dari mana gitu kan. Eh, Tiba-tiba Kimi mau ditawarin untuk swap dengan Chiesa gitu. Bisa. Ini agak absurd juga sih, agak lucu juga gitu. Tapi ya never say never lah. Kita Iya, nggak betul. tahu kan Mm-mm. kayak gimana gitu. Meskipun dari fans Bayer juga itu udah banyak komen yang nggak setuju ya sebetulnya dengan pertukaran kali ini. Karena memang Mm. Kimmich itu sendiri adalah pemain top di Bayern gitu, pemain hebat. Gitu. Di Juve sendiri itu nggak ada pemain yang tipikalnya bertahan dengan bagus sebagus Kimi. Istilahnya kita bilang mungkin Rabio, tapi Rabio itu kan dia sebetulnya secara bertahan nggak jago-jago amat gitu. Iya. Secara menyerang juga ya so-so lah. So-so. Yang tipenya So-so box aja to gitu box. kalau Rabio gitu. Mm. Jadi benar-benar nggak ada yang tipikalnya seperti Kimi dan itu Mm-mm. kemungkinan sih memang akan sangat cocok di Juve gitu. Kita sebagai Juventus ini sih ya mau-mau aja gitu. Kalau misalnya Kimi ditukar dengan Chiesa dibanding Mm. mungkin rumor yang kemarin ya Chiesa mau ditukar sama Di Lorenzo Di ya. Lorenzo gitu. Aduh, Hmm. agak sayang sih kalau menurut saya gitu. Mending Hmm. kalau kayak Kimi gitu. Meskipun ya beritanya ini agak too good Mm. to be true juga ya karena seperti yang dibilang tadi sama Mas Genta kalau Mas Gio ya kalau gajinya itu lumayan tinggi ya. Kalau saya lihat sih Ya. di angka 10,3 juta ya. Kecuali dia mau potong gaji yang jauh mungkin lebih dari 50%, mungkin di 5 juta. Mm. Tapi kayaknya dengan usianya yang belum Begini. terlalu tua gitu kan, Ya. meskipun dia udah Lagi mau masuk peak-peaknya. kepala tiga, tapi Mm. belum yang 32, Mm. 33 itu kan dia tentunya masih pengen ini ya, pengen berambisi gitu di dengan Ya. gaji yang tinggi atau dengan klub-klub Iya. yang lebih bisa menawarkan dia bisa mendapatkan trofi di Trofi. Eropa gitu. Seperti itu sih. Mm. Ya, Bro kita gimana tanggapannya ya? Swap deal ini apakah lu setuju ataupun lu sedih ataupun lu senang gitu tentang misalkan kalau ini terjadi. Kalau gue pribadi sih nggak seneng ya, biarpun datang seorang Joshua Kimmich, seorang pemenang Piala Dunia, pemenang Piala Champions gitu. Tapi CSI ini kan memang sekarang jadi bandirnya Juventus gitu. Jadi pemain yang penting di sisi serangnya Juventus nggak ada pemain yang kayak CSI sekarang. Gerintanya pun juga bagus, semangat juangnya juga bagus dari dia kemarin ACL sampai sekarang menunjukkan progres yang memang dia ingin sembuh, ingin menjadi sesuatu di Juventus. Menurut lo gimana? Iya, gue juga tadi setuju yang dibilang bahwa emang Juventus sekarang ini diperlukan karena kita lagi ngebangun dari nol gitu. Kita perlu Mm-mm. pemain yang gak usah banyak-banyak, gue 3-4 biji yang memang dia udah kelihatan gerintanya, udah kelihatan Juventinonya gitu. Nah, kalau kalau menurut gue Chiesa ada di salah satu nama itu, mungkin ada Locatelli lainnya gitu Yes. kan. Mm. Nanti Gatti mungkin ada Mm. potensi juga tuh, menurut gue punya gerinta Juventinonya. Nah, Mm. emang masih perlu sih Chiesa gitu, dan mungkin gue juga yakin bahwa Chiesa ini 60% sih masih akan perpanjang nanti setelah Euro. Mm. Feeling gue sih Mm. cair lah negosiasinya gitu. Karena ya tadi secara kebutuhan kayak Chiesa juga masih pengen di Juve gitu, masih pengen, dan mungkin ketemu angkanya gitu. Nah, tapi memang kalau itu harapan gue pribadi ya, maksudnya kan Mm. Mm. Chiesa masih di Juve entah mungkin 3 tahun lagi atau mungkin diperpanjang kontrak cuma 2 tahun, nanti setelah World Cup 2026 dicabut bisa juga gitu kan. Nah, cuman memang kalau dari segi pertukaran dengan si Kimmich gitu, memang kedua tim ini akan saling mendapatkan keuntungan kalau menurut gue dari sisi teknis gitu ya. Tadi Juve Ya. tadi Mm. udah disebutkan bahwa memang kalau dapat Kimmich bisa ditaruh di sana, di sini, di belakang, bisa taruh di defensive midfielder, bisa taruh di 3 back, di kanan, bisa di sayap kanan, bisa di mana aja. Si Kimmich ini itu berguna banget, dan sedangkan Chiesa di Muncul. Munchen juga selama ini udah berapa, mungkin 10 tahun lebih kali mungkin ya. Mm. Munchen ini selalu main 3 striker. Ya.
gitu. Dulu ada Ribery, ada Robben kanan kiri, sekarang ada Sane, Coman, terus ada Sane, Sané ya kan. Mm, Jadi dan dia selalu mungkin pakai bomber ya kan. Selalu kayak mungkin dulu Chiesa meladeni Ronaldo gitu, semacam itu, atau di Italia dulu meladeni Immobile zaman ya, 2021. Nah, itu ya, memang Chiesa di Munchen juga cocok banget, di kanan bisa, di kiri bisa. Jadi sebenarnya kalaupun ini akhirnya terjadi, ini sebuah hal yang bagus buat kedua klub, tapi memang possibility-nya agak susah karena ya tadi gajinya Kim tinggi gitu kan, dan gue yakin Chiesa juga sebenarnya kalau bisa bertahan deh gitu kali kan di Italia, karena Yes, ini kan klub yang diinginkan bapaknya juga gitu. Kalau iya, di Indonesia kayak Rahmat Irianto sama Sugiantoro lah, bejo. Ibaratnya kan, iya iya, betul. lu ke Persib deh lo. Ya, ini udah arahan bapak ini, si Ah, Chiesa nih ah, main di Juve gitu. Bapaknya pernah bilang satu-satunya klub di Italia, ini Enrico-nya yang ngomong ya. Salah iya, satu klub di Italia yang dia menyesal belum pernah dia bermain di sana adalah Juventus gitu kan. Jadi ketika anaknya bermain di Juventus, ini merupakan salah satu bagian luar biasa pasti buat bapaknya kan. Gue yakin ada faktor itu juga. Itu sih pandangan gue. Jadi pengennya gue bertahan, tapi kalau emang swap ini terjadi, menurut gue kedua belah tim bakal mendapatkan keuntungan dari segi teknis. Dan menurut Ya, Mas Busan nih, kayak gini, apakah Chiesa masih berlanjut apabila nanti si Thiago Motta tidak menaruh Chiesa di tempat yang semestinya? Tetap mungkin menjadi second striker atau menjadi MF, apapun tetap dia mau di seperti itu ataupun dia mencari pindah. Karena kalau untuk pindah ke Bayern Munchen pun sudah jaminan ya bro kita ya, mau main di kanan dikit tetap di sayap gitu. yakin gue dia inti pasti. Karena pun sekarang Munchen juga nggak lagi terlalu bagus itu. Mas Busan tanggapannya? Pelatih baru juga kan Munchen. Pelatih baru Ya, juga. pelatih baru dia. Ya, kalau Chiesa kemungkinan dia ditempatkan bukan di posisi terbaiknya. Ya kalau saya sih ngelihatnya eh, ya mending dia dijual aja gitu. Maksudnya kalau saya sih pribadi sebetulnya suka gitu. Maksudnya senang dengan Chiesa, dengan gerintanya dia, dengan skillnya dia itu. Dia itu sebenarnya bagus banget meskipun di musim-musim kemarin dia salah penempatan posisi atau mungkin role-nya yang kurang tepat sama Allegri ya sehingga kurang maksimal gitu kan. Tapi dia tetap pemain yang hebat gitu. Kalau misalnya kemungkinan apakah ada kemungkinan ditaruh di posisi atau role yang kurang cocok sama dia? Kalau menurut saya kemungkinan sih Juve malah akan memilih mending dijual aja gitu Eh, dibanding ditempatkan di ini, dan mungkin Juve akan lebih memilih untuk mendatangkan pemain lain gitu yang lebih sesuai dengan Role. karakteristik yang diinginkan oleh Mota sendiri. Karena kan kalau kita melihat pergerakan transfernya Gintoli sekarang itu dia benar-benar kalau kita ngelihat arahnya ya itu dia menyesuaikan banget gitu sama apa yang dipengenin sama Mota gitu. Ya. Eh, Kalau kita melihat pergerakan transfernya ini Calafiori lah namanya kemarin itu, atau siapapun itu yang ada dirumorkan ke Juve itu nama-nama yang di request Memang sama Mota request. sendiri gitu kan. Sehingga kalau misalnya Mota nggak dia nggak butuh sama karakter Chiesa itu kalau menurut saya Juve akan menjual gitu. Ya, terlepas memang nanti akan dijual atau tidak, memang pendekatan timnya pun nanti sebelum ketemu Thiago Motta di sesi latihan di Pusat memang kita belum tahu seperti apa ya. Spekulasi masih terus lanjut karena memang Chiesa sudah bilang saya akan melihat masa depan saya setelah Euro gitu. Bukan masih Euro, dia tetap fokus sama Italia dulu. Ini kan ada suatu, jadi kayak ada apa ya? Kayak lubang besar gitu di Mercato kali ini, kayak kita menunggu-nunggu nih Chiesa mau stay atau tetap dia pindah mencari posisi yang dia inginkan, karena di musim lalu dia selalu komplain bukan di posisi saya karena itu menjadikan saya pemain yang sangat bodoh katanya di musim kemarin. Ya mungkin harapan gue sih juga kali ini Cisa tetap stay di nanti di musim depan ataupun di masa depan dia mention di Juve, di kapten Juve, banyak dari Juventini di luar sana di Twitter, di Instagram kelihatan kok banyak yang mencintai Cesa. Oke, kali ini cukup dua materi yang akan kita bahas. Terima kasih sekali lagi buat Mas Bustan ya, sebagai membership Suara Juventus ini. Terima kasih juga Bro Genta yang sudah capek-capek nih dari Italia terbang langsung ke sini buat Aja. syuting sama Suara Juventus ini. Itu masih pakai jas Italia tuh di sini. Di Berlin gua Dari dingin Berlin. aja, Dingin ya. dingin yuk. Oh masih dingin emang. Oke. Ya, akhir kata terima kasih buat Mas Busan yang udah membership selama 3 bulan. Mungkin nanti teman-temannya yang Juventini Thank you mungkin bisa brother. mungkin juga langsung bisa diikutkan yang ada mungkin dari Juventini di sekitarnya ataupun teman-teman Mas Busan yang Kita
Sekitar Jakarta Timur ada banyak Juventus ini coy. Nggak Banyak. Juventus doang. Juvenesia kan basic di Iya, sana kan biasanya kan. Juvenesia di timur ya dia. Mungkin nanti Iya. ada beberapa teman-teman yang bisa langsung join dari membership soal join ini. Di sini nanti ada bisa diklik ada menu join nanti. Itu bisa dipilih ada menu package dari Del Piero dan juga ada menu dari Buffon yang bisa langsung kamu dapatkan. Nanti bisa langsung gabung di sana. Ada admin Birindelli namanya kata Bro Genta yang akan menyapa kalian di Iya. sana. Oke, akhir kata Vino alla fine. Oh Forza lah, Forza Juve. Juve. Oke, mantap.